kalah itu sangat semangat di Nagaya. Boleh tahu nggak apa yang membuat Pak Benny ini sangat semangat di Nagaya? Apa alasannya, Pak? Karena dalam sejarah saya menjalankan sebuah bisnis, itu belum pernah saya ketemu bisnis seperti Nagaya, sejujurnya. Jadi Nagaya ini ibarat kata kalau pria mencari wanita, ya, kita kan mencari yang benar-benar sempurna, tapi karena belum dapat yang sempurna, dan tiba-tiba nongol di depan kita yang sempurna gitu kan pasti nggak pakai lama, udah nggak lihat kiri kanan hajar aja terus gitu kan, sampai dapat gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi karena saya melihat sesuatu yang berbeda itu di Nagaya, yang membuat saya tertarik untuk, ini aja nih, ini udah paling perfect ini, mau jalanin apa lagi gitu kan, udah paling bener adalah Nagaya aja. Nah, itu yang membuat saya tuh semangat gitu. Oke, berarti ini juga untuk wanita kalau mencari pria yang perfect ya inilah Nagaya ya istilahnya ya. Oke, Pak Benny, boleh boleh diceritakan nggak singkat Mhm, saja apa mhm. dari Nagaya ya, apa aspek-aspeknya yang membuat Pak Benny ini sangat wow gitu loh, dia ini perfect. Secara Oke, singkat. yang pertama saya melihat ini adalah the next Bitcoin, yang di mana saya bisa, pastikan bahwa, eee, fenomenal Bitcoin ini akan terulang di Nagaya. Kenapa? Karena kalau kita bicara altcoin yang lainnya, fenomenal, seperti Bitcoin itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena apa kelebihan mereka ketimbang Bitcoin? Nggak ada. Semua sama, bahkan lebih parah lagi dari Bitcoin gitu kan. Cuma menang kesannya teknologinya keren seperti kata Pak Alfian. Nah, tapi, kalau kita lihat Nagaya bedanya apa? Dia punya underlying aset real, sebagai aset yang punya nilai intrinsik yang membackup nilai supaya dia tidak bisa unblock sampai ke dasar, sudah ada jaringnya. Yang kedua, Nagaya ini punya aset produktif, di mana aset produktif ini yang bisa memberikan benefit lebih kepada para pemegang aset supaya mereka tidak mau melepas koinnya begitu saja. Cenderungan orang adalah untuk meng-keep, tidak mau, istilahnya disayang-sayang lah, tidak mau dilepas-lepas. Nah, kedua aspek ini yang membuat, eee, aspek orang yang, mau lepas koin karena harga naik dikit sudah dijual, ini tidak akan terjadi di Nagaya. Mau dia naik sampai setinggi apapun, saya yakin pasti orang lebih cenderung untuk simpan. Kenapa? Karena ada namanya fitur pembuangan koin yang di mana semakin langka jumlah koinnya, bahkan dari 50 juta hanya tersisa sampai 10 juta. Saya cuma berpikir adalah kalau saya yang bertahan sampai di 10 juta, seberapa banyak koin yang saya masih pegang dan seberapa besar kekayaan saya saat itu terjadi. Nah, jadi saya melihat bahwa Nagaya ini bisa menjadi the next Bitcoin, bahkan yang lebih hebat dari Bitcoin, maka saya langsung lihat, wah ini konsep yang saya akan harus jalani dan wajib untuk saya besarkan. Kenapa? Karena ini masa depan yang benar-benar cerah gitu kan. Nah, lalu ya itu yang pertama dari sisi, nilai marketnya yang saya lihat, wah ini bakal bisa, melebihi harga Bitcoin, all time high Bitcoin pasti lewat. Katakanlah di $100.000. Itu, Nagaya bisa menyentuh angka $100.000. Tapi kita harus kasih waktu juga kepada Nagaya untuk membuktikan, ya kurang lebih 15 tahun lah, worst case-nya gitu kan. 15 tahun membuktikan bahwa sampai di $100.000, ya kan. Kalau kalau Bitcoin 13 tahun yang tidak punya fundamental dan underlying aja bisa sampai all time high 60 ribuan, masa iya Nagaya yang sudah punya itu nggak tembus 100.000? Rasanya mustahil untuk itu terjadi gitu kan. Nah, lalu kemudian yang saya melihat adalah di program referralnya. Karena saya pribadi kan background-nya adalah seorang networker. Jadi ketika saya melihat program referralnya Nagaya ini, saya melihat ini sesuatu yang berbeda. Berbedanya apa? Saling, berkesinambungan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau buah si malakama nggak bisa milih salah satu gitu ya. Nah, jadi kayak gitulah kurang lebih. Jadi ketika saya melihat, Nagaya ini punya konsep yang sangat bagus. Gimana caranya supaya orang benar-benar tidak mau lepas koin? Yang pertama dengan cara, dikasih benefit, ya kan, dikasih benefit, penambahan hak emas, profit sharing yang dibagikan ini sebagai, yang membuat orang alasan untuk simpan ini koin nggak mau dilepas. Lalu yang kedua, yaitu apa? Ketika kita membangun jaringan, ya, ketika kita membangun jaringan, kita kan akan mendapat royalti dari setiap profit sharing yang diterima oleh tim kita. Ya kan? Nah, ketika, mereka semua terima profit sharing, kita terima royaltinya. Otomatis kita sebagai leader di atas pun, kita akan sebisa mungkin memprotek tim untuk tidak melepas koinnya. Ya kan? Akhirnya apa?
tidak akan terjadi yang namanya jual murah atau obral koin. Seperti yang di luaran sana, naik dikit atau masuk market aja langsung WD gitu kan. Karena apa? Takut habis masuk market unblock nilainya sampai ke dasar. Makanya pas setiap masuk market langsung WD gitu kan. Nah, kalau di Nagaya mau masuk market pun nggak ada yang WD rasanya ya. Kecuali orang itu istilahnya orang-orang yang ikut-ikutan, nggak ngerti konsep, cuman karena latah dia ikutan beli gitu. Nah, nanti pas udah masuk market, nah mereka yang jual. Tapi kembali lagi, orang yang jual ini akan ditelan oleh orang yang mengerti konsep Nagaya. Jadi walaupun berapa banyak orang yang beli secara ikut-ikutan, tapi pada saat masuk market dan mereka jual, pasti semua komunitas Nagaya yang sudah ngerti konsep pasti akan menelan semua koin yang dijual itu. Bahkan tidak sempat untuk dibeli oleh trader yang ada di exchanger, gitu kan. Keburu komunitas udah udah makan dulu gitu kan. Kayak saya sendiri ada beberapa penawaran orang yang butuh duit mau jual Nagayanya, saya langsung nanya, "Harga berapa?" "Wih, harganya oke nih." Langsung saya telan gitu kan. Nah, saya rasa hal itu juga akan terjadi ketika nanti saat masuk market gitu kan. Nah, apalagi ketika acara DAO konsensus itu yang membuat saya langsung terbelalak gitu ya ngelihat, "Wih, ternyata dunia aja itu tidak seribet Indonesia." Mereka cuma melihat, oh oke, legalitas Singapura. Artinya mereka sudah proven. Karena kalau kita lihat ya, kita bisa menilai lah orang yang expert di dunia kripto sama orang yang eh, amatiran di dunia kripto, itu terlihat sekali. Kalau orang expert, dia akan nanya legalitasnya di mana. Oh, negara Singapura, oke, proven. Tapi kalau orang yang amatiran, dia akan nanya gini, sudah masuk market belum? Kenapa dia nggak masuk market? Kenapa dia nggak masuk coinmarketcap.com? Ya kan? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang amatiran, yang mereka nggak ngerti tentang kripto, tapi sok-sok mengerti tentang kripto, sok-sok expert gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat, landasan apa kalau misalnya koin itu masuk market sudah aman, koin itu ada di CMC sudah aman. Banyak koin yang sudah scam, ya kan? Seperti 2018, koin yang dengan volume terbesar, koin baru volume terbesar, terkenal top 5 di CMC dan di market ada belasan, akhirnya scam, ya kan? Nah, jadi kalau orang masih percaya yang namanya masuk coin market cap sama masuk market itu proven, artinya dia benar-benar nggak upgrade dirinya, dia nggak menambah pengetahuannya tentang kripto, dan dia mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum tertentu aja, terutama oknum-oknum mafia token gitu kan. Bikin token masukin market, wih ini proven, kenapa? Karena sudah masuk market dan sudah ada di CMC gitu kan. Padahal kita tahu sendiri, caranya mudah sekali untuk masuk ke sana, tapi kenapa Nagaya nggak lakukan itu? Ya karena Nagaya terbentur oleh regulasi Singapura. Nah itu yang saya lihat, tidak sembarangan, karena ketika saya melihat, oke, Nagaya berani ambil tindakan mendaftarkan perusahaan di negara Singapura, itu nggak main-main. Karena kalau blacklist Singapura kan blacklistnya internasional. Nah, beda dengan negara lain, blacklistnya kan nggak internasional. Nah, ini yang membuat saya langsung semakin yakin dan akhirnya saya memutuskan untuk fight. Nah, ditambah, kalau saya sebagai networker, saya melihat dari sisi program referral ini, terutama royalty, saya hanya cukup bangun satu kali jaringan. Habis itu saya benar-benar time freedom, money freedom. Kenapa? Karena profit sharing itu tidak bergantung pada omset. Koin sudah terjual habis, profit sharing tetap dapat. Kenapa? Karena proyek jalan terus. Beda dengan saya dulu membangun bisnis-bisnis jaringan harus mengandalkan repeat order produk, ya kan, mengandalkan omset tahunan. Nah, ini kan yang membuat akhirnya ujung-ujungnya aktif income bukan passive income. Tapi ketika saya melihat di Nagaya, wah ini benar-benar real passive income dari proyek-proyek yang dijalankan. Apalagi semakin banyak koin yang terjual, proyek makin nambah. Profit sharing dibaginya makin besar gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Dani, singkatnya. Mantap ya, berarti beberapa poin-poin legalitas, backup, sistem referralnya, ya. Dan saya sangat suka yang tadi Pak Benny bilang ya, orang yang nanya market dan coin market cap sebelum tanya tentang koin itu biasanya mereka nggak terlalu paham, karena mereka nggak tahu CMC dan market itu tuh masuknya sebenarnya segampang apa sih. Justru yang bisa mendapatkan legalitas negara Singapura itu yang ribet. Iya kan? Betul. Pak Benny, boleh tahu nggak secara singkat aja Pak, impiannya bersama Nagaya bagaimana Pak ke depannya? Impian saya bersama Nagaya, saya target pribadi, ya, saya mentargetkan diri saya harus punya 1 juta koin. Supaya terburuknya saya punya 100.000 koin. Nah, dengan 100.000 koin itu, saya bisa melakukan apapun di seluruh dunia ini.
Kenapa? Karena saya cuma berasumsi kalau dia naik ke $100 aja, saya sudah bisa melakukan apapun. Apalagi kalau naiknya ke 100.000 US dollar. Wah, Wah, itu sudah jadi bahkan sultan bisa Pak Benny ya. bisa jadi sultan dan bisa beli pulau gitu kan. Besok pembicaraannya udah nggak mau beli barangan, tapi mau beli pulau di mana ya Pak ya? Nah, itu. Oke, Pak Benny, hari ini kan kita mau kenaikan harga nih, mungkin dalam waktu beberapa jam ya. Ada beberapa dari kita yang masih berpikir belum top up, bahkan mungkin ada yang mikir, wah saya mau top up dong. Apa pesan Pak Benny untuk mereka bisa top up hari ini, agar mereka cepat top up hari ini? Oke, jadi kalau biasa kalau misalnya bawa edukasi, saya sering mengatakan hal ini. Semua orang ingin sukses, betul kan? Dari sisi keuangan, semua orang ingin sukses. Tapi mereka tidak tahu cara sukses itu seperti apa. Yang mereka pikir adalah kalau punya banyak uang adalah sukses. Salah. Sukses itu berdasarkan dari langkah keputusan kita. Yaitu apa? Saya selalu bilang ini, kesuksesan bukan untuk orang yang bisa lihat peluang. Karena semua orang bisa lihat peluang. Tapi kesuksesan hanya untuk orang yang berani meraih peluang yang dia lihat dan mengerjakannya hingga tercapai. Nah, artinya ketika kita melihat bahwa, peluang Nagaya ini bagus, konsep Nagaya ini bagus. Tapi kalau kita nggak action, nggak ambil tindakan, hasilnya nol. Tapi kalau Anda bisa berani ambil tindakan, melangkah aja. Karena kesuksesan itu cuma satu langkah di depan Anda. Ketika Anda berani melangkah, itu Anda sudah awal dari kesuksesan kehidupan Anda. Nah, tapi ketika Anda berpikir-pikir, mendengar kanan kiri, percayalah, banyak orang yang cemburu. Banyak orang yang nggak suka Anda sukses. Tapi kalau Anda percaya terhadap intuisi hati Anda, insting ya, melihat bahwa Nagaya ini bagus, segera ambil keputusan, mumpung harga masih lama nih. Nah, kenapa? Karena hitungan 3 jam lagi, setiap orang yang beli di harga sekarang langsung untung 8,7%. Pertanyaannya, bisnis apa yang bisa kasih kayak begitu? Langsung untung 8,7%. Nggak percaya, hitung aja. $1,75 dikurangin $1,61, hasilnya dikali 100 dibagi harga saat ini, 1,61. Hasilnya 8,7%. Nah, pertanyaannya di mana lagi bisa dapat keuntungan sebesar itu? Nah, tapi jangan langsung dijual Bapak Ibu, sayang. Tunggu harga $100 baru dijual. Itulah baru konsep holder. Jadi kalau dulu saya seorang trader, saya kalau dulu udah bangga dengan dulu saya suka trading gitu kan. Saya suka trading, apalagi terakhir saya banyak trading itu di Indodax gitu kan. Nah, saya sudah bangga banget, dengan trading. Saya pernah menghit 5 menit, nggak nyampe 5 menit, profitnya 180% dari trading di Indodax. Tapi ketika saya melihat, loh kok keuntungan seorang trader kalah dengan keuntungan seorang holder, ya kan? Nah dari situ saya langsung mengupgrade diri saya, naik level. Ingat Bapak Ibu, naik level. Kalau Anda masih seorang trader, pastikan Anda mengupgrade diri Anda menjadi seorang holder. Pertanyaannya, ada nggak trader yang jadi konglomerat dunia? Nggak ada. Hanya holder yang ada. Jadi kalau Anda lihat Warren Buffett, Bill Gates, dan lain sebagainya, mereka itu holder, bukan trader. Mereka nggak punya waktu dan nggak mau buang-buang waktu untuk melihat chart. Itu ciri khas mereka. Mereka sukanya adalah apa? Main golf. Mereka sukanya liburan. Mereka sukanya having time with family gitu kan. Nah, tapi nggak pernah lihat gadget, nggak pernah. Karena apa? Mereka cukup lihat gadget itu sekian menit. Langsung mereka hold satu aset, mereka simpan itu belasan tahun, puluhan tahun, baru mereka buka lagi, mereka jual. Nah, itulah ciri khas seorang holder. Jadi Anda pastikan untuk Anda naik level menjadi seorang holder. Beli Nagaya sekarang jangan jual di 5 tahun, tapi jualnya di 10 sampai 15 tahun. Nah, pesan saya kurang lebih seperti itu Pak Dhani. Mantap. Berarti Anda beli sekarang, dia dalam waktu beberapa jam itu langsung untung 8,7% ya. Betul. Dan ini hanya Anda bisa dapatkan, Anda nggak akan bisa lagi kembali ke harga ini. Dan saya suka pesan Pak Benny, tidak ada orang konglomerat itu yang trader. Semuanya itu memegang aset. Bahkan seperti Warren Buffett pun, dia sudah untung berapa ribu kali lipat ya dari aset-aset dia, tetap dia nggak jual loh Pak. Dia Betul. tetap pegang loh ya. Iya. Dia tetap keep sebagian kecil yang dia jual. Iya, dan malah dia bilang katanya saya hanya menikmati jalan saya tiap hari ya dari dividen saja kalau dari saham ya. Betul. Ya kan? Saham stok saya tetap biarkan. Oke, baik Pak Benny, saya biarkan Pak Benny kembali ke top up dan membantu tim ya karena saya tahu lagi hektik. Terima kasih banyak sudah berbagi. Salam untuk teman-teman di tim Pak Benny ya.
Thank you Pak Benny, thank you. Oke ya, tadi kita sudah dengar dari Pak Benny Lu